Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan kita terima dari bacaan leksionari yang sudah kita siapkan bersama-sama. Untuk bacaan leksionari pada ibadah yang mulia ini akan kita baca dari Injil Markus, pasalnya yang ke-10 saudara-saudara, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus 10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang pertama, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dan yang perikop kedua diberikan judul upah mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian Bapak Ibu Saudara
firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya, Yahweh. Saudara-saudara, saya sampaikan saat ini, Shalom. Bagaimana kabar? Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara kabarnya baik-baik semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Dan biarlah kata-kata baik ini tidak sekedar kata yang terlewat begitu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kata-kata baik ini benar-benar kita percayai, benar-benar kita yakini bahwa hal yang baik pasti akan terjadi bagi kita semua orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, karena persis seperti panggilan kita saat ini saudara-saudara, bahwa perenungan kita saat ini kita dipanggil untuk menunjukkan hati yang percaya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita dibingungkan oleh keadaan, kejadian, peristiwa, kesukaran-kesukaran hidup kita. Panggilan kita adalah saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Inilah Bapak Ibu Saudara, sebuah pernyataan iman yang pasti akan menjadi titik tolak perjalanan kita menggapai sebuah tujuan yang penuh sukacita pada akhirnya. Sehingga kita semua saat ini boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kehidupan menunjukkan sebuah fakta yang memprihatinkan, fakta yang menyedihkan, bahkan realitas yang penuh dengan duka cita, kita bisa melihat bahwa yang menjadi sebuah keprihatinan ketika mungkin anak-anak yang sudah dibesarkan oleh orang tua, tapi pada saat dia sudah dewasa, kadangkala dia itu berani loh sama orang tua. Atau mungkin dalam kondisi tertentu anak ini sudah mengecewakan luar biasa kepada orang tuanya. Atau mungkin orang tua yang begitu dikasih, dicintai oleh anaknya, suatu kali justru menghancurkan hati anaknya oleh karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kita dikumpulkan dalam sebuah keluarga yang mestinya ada kasih dan cinta. Tetapi ternyata fakta menunjukkan keprihatinan selalu datang dengan persoalan-persoalan yang bertubi-tubi di tengah keluarga kita. Di mana saat ini Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam bulan keluarga. Kita juga diperhadapkan realitas persoalan keluarga yang harus kita tangani dengan bijak dan bajik. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya persoalan-persoalan yang memprihatinkan dari sisi hati pikiran saja, tetapi sampai pada duka cita yang begitu mendalam ketika anak-anak bisa saja kehilangan orang tuanya, atau mungkin orang tuanya yang kehilangan anaknya karena ditinggal pergi, karena memang dia harus meninggalkan dunia ini di saat-saat dimana kita sangat membutuhkannya. Bukankah ini persoalan yang sungguh-sungguh mendatangkan duka cita, saudara-saudara? Nah, bagaimanakah saudara-saudara hati pikiran jiwa kita saat badai persoalan itu datang? Bagaimanakah tindakan kita, respon kita
terhadap semua yang kita hadapi. Apakah pegangan tangan kita pada iman percaya semakin erat kuat, atau justru sebaliknya semakin kendor dan bahkan melepaskannya? Disitulah saudara-saudara, ketika persoalan datang bertubi-tubi, mata batin kita, mata roh kita bahkan digelapkan dengan berbagai kesukaran hidup, sehingga kita tidak dapat melihat jalan Tuhan. Kita bingung, saudara-saudara. Maksud Tuhan itu apa? Maunya apa Tuhan itu dengan persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi? Nah, disitulah saudara-saudara, ungkapan demi ungkapan dalam hati seseorang terus memanggil Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan hidupnya. Maka saudara-saudara, di tengah pergumulan itulah tercipta sebuah pujian, sebuah nyanyian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh selalu ku percaya. Saudara-saudara, inilah sebuah kalimat di mana sebuah pujian akan kita dengarkan. Kita menghayati kata demi kata, dan lihat pujian ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
in you. My heart will trust in you. Demikianlah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebuah pujian yang boleh dilantunkan oleh Ibu Cita dan Ibu Pendeta Christine Andini. Luar biasa, boleh menyentuh hati kita saudara-saudara, bahwa hatiku tetap percaya, hatiku tetap percaya. Disitulah ungkapan iman kita, dimana ketika persoalan dan kesukaran datang, kita tetap melihat ada pertolongan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi hal itulah yang justru sekarang sedang diuji. Justru ketika kita melihat fakta kehidupan yang begitu berat, apakah kita tetap mau percaya kepada Dia, saudara-saudara? Karena ada orang yang datang kepada saya pernah bertanya, "Pak Pendeta, saya itu kurangnya apa? Saya itu sudah sembahyang, saya itu sudah beribadah, saya itu sudah benar-benar berdoa tiap hari, baca Alkitab. Saya sudah benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi mengapa persoalan demi persoalan itu datang kepada saya dan tidak pernah berhenti, bahkan membuat hidup saya semakin berat di dalamnya? Apakah ada yang kurang? Terus saya mau apa lagi ini? Saya harus berbuat apa lagi?" Itu pertanyaan yang menjadi pergumulannya saudara-saudara. Mungkin pertanyaan seorang ini bisa mewakili dari perasaan, pikiran sebegitu banyak orang yang pernah mengalami juga, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita merasa bahwa aku tuh sudah cukup untuk mempersembahkan apa yang saat ini aku persembahkan kepada Tuhan. Kurangnya apa lagi? Tetapi seringkali juga saudara-saudara, apa yang menjadi perasaan, pikiran yang berlebih itu membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan menerima persembahan hidupku? Jangan-jangan ditolak, jangan-jangan tidak diterima. Karena apa? Sampai sekarang aku merasa bahwa hidupku itu tidak seperti yang aku harapkan. Nah, saudara-saudara, itulah yang dialami pula oleh seseorang yang datang kepada Yesus, yang pada waktu itu dia merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Mengapa? Karena ketika dia sudah melakukan sesuatu yang dipandang baik dan bahkan menurut dia itu sudah cukup, tetapi masih ada ganjalan hatinya, ada yang kurang. Ya, tidak akan menutup kemungkinan salah satunya adalah persoalan-persoalan hidup di keluarganya mungkin. Atau apa yang diharapkan selama ini ternyata meleset, tidak seperti apa yang dia pikirkan. Bisa jadi. Maka kemudian dia datang kepada Yesus. Tanya, apa yang kira-kira kurang? Dan jelas pada waktu itu Yesus menerangkan, Yesus menunjukkan apa yang sudah ditunjukkan kitab suci, apa yang disampaikan oleh para nabi, apakah sudah dilakukan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang muda ini mengatakan bahwa dia sudah melakukannya sejak muda, bahkan sampai tua begitu ya. Ini benar-benar sudah melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan ini seolah-olah sudah bisa menjadi jaminan hidup yang kekal.
Sehingga dia bertanya, kira-kira apa lagi untuk mencapai hidup yang kekal itu, apa lagi yang dia harus lakukan? Nah, Tuhan Yesus ternyata melihat seseorang ini dengan kasih, dengan cintanya, menyadarkan ternyata ada satu hal yang kurang. Apa? Jualah semua hartamu dan kemudian berikanlah itu semua kepada orang miskin dan kemudian mengikut aku. Disitulah saudara-saudara seseorang ini kemudian sedih. Dia kemudian berpikir 100 kali lipat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudara satu halangan di mana ketika dia akan memasuki sebuah kehidupan yang dikehendaki Allah, tetapi justru dengan hartanya sendiri dia gagal untuk melakukan dan untuk memasuki area kerajaan Allah. Saudara-saudara, bila mana dipandang dari sudut manusia, ini orang yang sungguh-sungguh tidak ada kurangnya. Dia memiliki harta duniawi, bahkan sekaligus harta surgawi loh saudara-saudara. Karena dia katakan sejak muda, dia katakan sudah melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Taurat. Tetapi ternyata sudut pandang Kristus berbeda. Yesus mengatakan ada satu hal yang menghalangimu untuk masuki area kerajaan Allah, yaitu jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Saudara, inilah sebuah peristiwa yang akan menguji hati, pikiran, jiwa kita. Di mana komitmen kita untuk mengikut Yesus, untuk percaya kepada Yesus, saat ini diuji. Bila mana pada waktu itu seseorang ini diuji dengan harta kekayaannya, dan harta itu menjadi sebuah berhala di dalam kehidupannya. Ternyata apa yang jadi kehendak Tuhan, saudara-saudara, itu dikalahkan dengan harta miliknya yang begitu banyak. Sehingga dia lebih baik pergi meninggalkan Yesus. Dan dia bersedih karena perintahnya itu begitu berat untuk dia lakukan. Inilah berhala yang ada di dalam hidup seseorang itu. Demikianlah kita, saudara-saudara, mungkin saat ini kita tidak memiliki harta begitu banyak, tetapi mungkin memiliki sebuah berhala-berhala tertentu. Bisa jadi berhala itu sebuah kedudukan, atau mungkin sebuah kekuasaan, atau berhala egoisme yang begitu berlebihan, yang sehingga saudara-saudara ketika ditanya oleh Tuhan Yesus apa yang menjadi kemelekatan kita dengan dunia ini, sungguh sulit untuk kita lepaskan. Maka saudara-saudara, Yesus berkata, orang kaya sulit untuk masuk ke kerajaan Allah. Dalam hal ini sebenarnya kekayaan, harta duniawi ini representasi dari sebuah pemberhalaan. Apa yang sedang kita pegang, apa yang sedang kita kencangkan ikatan kita dengan dunia ini, termasuk kekuasaan, termasuk egoisme, termasuk hal-hal yang seringkali saudara-saudara membuat orang itu tidak suka dengan apa saudara-saudara? Dengan kemarahan-kemarahan kita mungkin. Dengan cara-cara kita yang arogan mungkin. Yang seringkali sulit untuk kita lepaskan. Disinilah kita diingatkan. Ketika kita masuk ke dalam area kerajaan Allah, Tuhan Yesus menghendaki biarlah semua itu ditinggalkan. Dan kita masuk di dalam sebuah area kerajaan Allah yang penuh kasih dan cinta, penuh dengan damai sejahtera. Dan saatnya saudara-saudara, kita mau menyerahkan apa yang sudah
menjadi pergumulan hidup kita, apa yang menjadi pengalaman hidup kita, sekalipun itu persoalan yang sulit, kesukaran-kesukaran, ataupun hal yang membuat kita, saudara-saudara, terpancing dalam egoisme pribadi, biarlah saudara-saudara itu bisa kita tinggalkan, dan kita mau untuk mengikuti kehendak Allah. Kita mau menuruti apa yang menjadi perintah Yesus. Kita meninggalkan itu semua dan kita mau menjalankan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk mengasihi, kita mencintai, kita mau merangkul setiap orang yang seringkali menyakiti hati kita, yang mungkin seringkali membuat luka batin kita. Dan inilah saudara-saudara kehendak Allah. Saatnya kita tetap mau melihat bahwa hal yang terbaik akan diberikan bagi kita, diberikan bagi orang yang percaya. Amin. Demikianlah sabda suci firman Tuhan. Biarlah memberikan bagi kita semua kekuatan dan kehidupan yang baru. Tuhan memberkati.